Selamat datang di perkuliahan daring kolaboratif antara Universitas PGRI Banyuwangi dengan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi model-model pembelajaran. Baik untuk submateri 1. Pengertian, tujuan, fungsi model pembelajaran. 2. Ciri-ciri model pembelajaran. 3. Komponen model pembelajaran. 4. Model pembelajaran. Masuk pada awal pembahasan kita kali ini mengenai pengertian model-model pembelajaran menurut beberapa ahli. Di antaranya, 1. Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang dilakukan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. 2. Gerswell, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. 3. Ngalimun, model pembelajaran adalah suatu rancangan atau pola yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran di kelas. Artinya model pembelajaran adalah suatu rancangan yang digunakan guru untuk melakukan pengajaran di kelas. 4. Slavin, model pembelajaran sebagai suatu acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran termasuk tujuan, sintaknya, lingkungan dan sistem pengelolaannya. Selanjutnya membahas tentang urgensi model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran, agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Berikut manfaat model pembelajaran bagi guru. 1. Memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran sebab telah jelas langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan waktu yang tersedia, tujuan yang hendak dicapai, kemampuan daya serap siswa, serta ketersediaan media yang ada. 2. Dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran, membantu guru pengganti untuk melanjutkan pembelajaran siswa secara terarah dan memenuhi maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan, tidak sekedar mengisi kekosongan. Memudahkan untuk menyusun pertimbangan dasar dalam merencanakan penelitian tindakan kelas dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, manfaat model pembelajaran bagi supervisi. Dapat dijadikan bahan kajian pelaksanaan tugas guru dan merumuskan bentuk layanan bantuan supervisi. Memberi kesempatan yang lebih luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan, manfaat model pembelajaran bagi siswa yakni mendorong semangat belajar serta ketertarikan mengikuti pembelajaran secara penuh. Dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dalam mengidentifikasi masalah pengajaran dan mendeskripsikan alternatif pemecahan masalahan yang dapat dilakukan. Dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi di kelompoknya secara objektif. Memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Next, ciri dan fungsi model pembelajaran. Untuk ciri model pembelajaran yaitu berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas, memiliki perangkat bagian model serta memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan untuk fungsinya yaitu pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Artinya sebagai pedoman bagi perancangan pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya, kita bahas mengenai model pembelajaran sejarah. Implementasi kurikulum 2013. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah
Model pembelajaran melalui penyingkapan penemuan atau Discovery Inquiry Learning, model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning (PBL), model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning (PJBL). Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses dari alur. Bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Problem Based Learning diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969 dari sebuah sekolah kedokteran bernama Esalen High Pronunciation Master University, Hamilton, Kanada. Setelahnya, banyak sekolah hingga universitas di seluruh dunia yang memakai metode pembelajaran dan masih dipakai sampai saat ini terus dikembangkan. Metode ini mengarahkan peserta didik dalam mendapatkan ilmu baru, menggunakan analisis dari berbagai pengetahuan serta pengalaman belajar yang dimiliki. Setelah itu menghubungkan apa yang dimiliki dengan permasalahan belajar yang diberikan para guru. Pada intinya pembelajaran berbasis masalah ini dikembangkan untuk memberi pengalaman belajar pada siswa. Proses belajar yang mengutamakan kemampuan analisis terhadap materi pembelajaran dari para siswa secara mandiri. Menggunakan permasalahan yang nyata untuk dihadapinya, para peserta didik bisa belajar berpikir secara kritis. Kemudian, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan mendapat pengetahuan secara mandiri. Berikut ini masing-masing kelebihan dan kekurangan sistem problem-based learning. Kelebihan. Peserta didik dilatih untuk bisa selalu menggunakan pikiran agar kritis dan bisa terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Agar dapat memicu adanya peningkatan aktivitas dari peserta didik di dalam kelas dengan pembelajaran sambil mempraktekkan. Adanya sistem pembelajaran ini membuat peserta didik agar terbiasa untuk belajar tetapi menggunakan sumber yang relevan. Suatu kegiatan pembelajaran secara lebih kondusif dan efektif. Hal ini muncul karena peserta didik diwajibkan untuk aktif. Kekurangan. Meski merupakan metode pembelajaran yang diandalkan, tapi tak semua materi pembelajaran dapat menerapkan sistem ini. Memiliki waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan materi pembelajaran, tergolong cukup lama dan tidak sebentar. Bagi peserta didik yang tidak atau belum terbiasa melakukan analisis suatu permasalahan, karena tidak semua memiliki keinginan untuk mengerjakannya. Guru akan kesulitan untuk bisa mengondisikan pemberian tugas. Hal ini muncul jika jumlah peserta didik yang ada di dalam kelas terlalu banyak. Selanjutnya mengenai project-based learning. Bukanlah hal baru di dunia pendidikan. Pembelajaran berbasis proyek ini telah dilaksanakan oleh banyak orang. Implementasi dari project-based learning terbukti mampu meningkatkan efektivitas dalam berbagai aspek di perusahaan. Ada banyak hal yang bisa diasah dari penerapan pembelajaran berbasis proyek. Namun, mari ketahui terlebih dahulu apa pengertian dari project-based learning, serta contoh penerapannya dalam sebuah company. Menurut Fathur Rahman, model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Menurut Saifuddin, metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dengan beraktivitas secara nyata dalam kehidupan. Hal ini dilakukan untuk membantu, mendorong dan membimbing peserta didik fokus pada kerjasama dengan melibatkan kerja kelompok dan membantu siswa untuk fokus pada perkembangan mereka. Sementara itu, dari sudut pandang Goldman dan Stevers, dapat diartikan sebagai pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang diberikan tantangan kepada peserta didik yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Project-based learning menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ketika melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Secara konstruktif,
Peserta didik melakukan eksplorasi atau pendalaman pembelajaran dengan melakukan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Penjaraban tersebut adalah pengertian Project-Based Learning menurut Grant, 2002. Model pembelajaran yang satu ini dapat diterapkan ketika fasilitator ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif dan meminta peserta didiknya untuk fokus pada perkembangannya. Selain itu, Project-Based Learning dapat dijalankan secara kontinu apabila memenuhi beberapa syarat berikut. Pendidik memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan penguasaan materi sehingga dapat memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyek sehingga menjadi menarik. Pendidik setidaknya harus terampil memotivasi peserta didik dalam mengerjakan proyek. Dengan begitu, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut atau proyek yang sudah dijalankan. Tersedianya fasilitas dan sumber belajar yang cukup sehingga siswa atau kelompok siswa bisa terpenuhi kebutuhannya. Pendidik harus memastikan peserta memiliki kesesuaian waktu proyek dengan jadwal atau kalender akademik agar kegiatan proyek tidak bentrok atau mengalami hambatan tertentu. Karakteristik Project-Based Learning. Model pembelajaran Project-Based Learning memiliki karakteristik di mana guru menjadi fasilitator. Peran fasilitator adalah memberikan permasalahan berupa studi kasus yang nantinya akan diselesaikan pada peserta didik dalam bentuk proyek. Maka tak heran apabila Project-Based Learning ini menekankan pada keaktifan dan keterlibatan peserta didik. Keunggulan pelaksanaan Project-Based Learning. Kurniasih dalam Nurfitriani menjabarkan model pembelajaran Project-Based Learning memiliki keunggulan dalam pelaksanaannya, meliputi meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu dihargai. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks, meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata. Melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Model pembelajaran penyingkapan penemuan, Discovery Inquiry Learning, adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut cognitive process sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concepts and principles in the mind. Adapun langkah kerja model pembelajaran discovery learning, pemberian rangsangan atau stimulation, pernyataan identifikasi masalah atau problem statement, pengumpulan data atau data collection, pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verification. 6. Menarik simpulan atau generalisasi.
perhatian dan terima kasih. Selamat berjumpa kembali dalam materi perkuliahan yang berbeda. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.